Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang dari pertanyaan teman-teman ya. Pak, saya itu sekarang itu masih tetap bingung sebetulnya langkah yang harus saya lakukan itu yang pertama-pertama itu apanya dulu yang harus dibetulkan gitu biar terlepas daripada gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah itu. Nah sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, mohon videonya itu di subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian. Dan kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah selain kalian tekan subscribe juga teman-teman, dimohon ya biar kalian paham, biar kalian lebih mengerti, biar kalian nanti bisa menanganinya dengan tepat. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Nanti kalau misalnya kalian skip, kalian tidak mengerti, tidak paham, nanti akan bertanya lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Langkah yang harus kalian lakukan untuk terlepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu antara lain adalah yang pertama saja gitu dulu teman-teman, yang paling pokok saja dulu gitu ya. Itu menjaga saja dulu makanannya teman-teman ya. Jadi apapun yang kalian konsumsi kalian harus jaga dulu gitu, untuk sementara jaga dulu. Nanti kalian juga akan terbebas lagi lah ketika kalian sudah sembuh total. Nanti kalian juga bisa terbebas lagi, makan sambal, makan susu, minum susu, kemudian makan asam-asam dan lain sebagainya. Itu kalian nanti bisa bebas lagi. Cuman untuk saat sekarang sabar aja dulu, jaga dulu saja dulu makannya ya, jenis makanannya dijaga. Nah selain jenis makanan yang harus kalian jaga, kalian juga harus menjaga jam makannya. Kenapa seperti itu? Untuk melatih pencernaan kalian gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita menjadwalnya setiap hari itu berubah-ubah, nanti sistem pencernaan kita itu tidak tahu pasti kapan makanan akan datang. Sebab kenapa? Sebab yang namanya asam lambung itu dihasilkan oleh tubuh kita teman-teman ya. Jadi ketika kalau misalkan kita lambungnya sudah tahu jam makannya selalu tepat, itu nanti sistem otomatisnya akan bekerja dengan sempurna. Oh jam segini makan nih, asam lambungnya datang. Nah gitu teman-teman ya. Jadi yang harus kalian lakukan hal pertama kali itu adalah menjaga saja dulu makanannya, biar itu sebagai pencegahan ketika asam lambungnya datang lagi teman-teman ya. Biar nggak datang lagi asam lambungnya, biar nggak datang lagi sensasinya. Makanya hal yang paling pertama itu pencegahannya adalah menjaga saja pola makannya, jenis makanannya kita jaga, kemudian jam makannya juga kita dijaga, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya, untuk minum sebetulnya disesuaikan dengan berat badan kita. Tetapi kalau misalnya teman-teman bingung, Pak saya ini bingung nih, berat badan saya kan segini, ya udahlah, kalian minimal 8 gelas dalam sehari gitu ya teman-teman ya, minimal 8 gelas aja. Nah itu. Nah yang kedua yang harus kalian lakukan adalah menjaga pikirannya teman-teman ya. Jadi pemikiran yang jelek-jelek itu harus kalian hilangkan. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kalian pikirannya tidak dijaga, ketika ada sensasi yang datang, akhirnya pikirannya itu suka kemana-mana yang mengarah ke bahaya, dan yang arahnya ke bahaya itu bisa menimbulkan cemasnya datang lagi. Dan kalau seandainya cemasnya datang lagi, itu sensasi yang lain-lainnya pasti datang lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi pahaminya ke sana gitu ya. Yang kedua itu menjaga pikirannya, berpikirlah wajar, berpikirlah secara logika. Kalau seandainya ada yang datang nih, sensasi yang datang ke dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita yang dirasakan oleh kita, itu kenali saja dulu ya. Kenapa nih saya mengalami seperti ini? Oh saya kurang makan gitu ya.
Kenapa saya mengalami ini? Oh, kurang minum. Ya sudah minum. Kenapa kurang minum gitu teman-teman? Oh, ini metabolisme kita itu menjadi turun karena kurang minum atau kurang makanan yang bergizi. Ya sudah, lakukan saja itu. Nah itu teman-teman ya. Oh, kenapa ini saya sakit punggung ya? Sakit punggung, kemudian ototnya menegang bagian belakang. Oh, karena saya sering mengalami cemas. Nggak apa-apa, wajar aja. Logikanya kalau pengen sembuh ya kitanya harus rileks. Nah itu teman-teman ya, sebetulnya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat mudah dan sangat gampang sekali. Tetapi karena kitanya sedang mengalami pemikirannya yang sesat, pemikirannya yang selalu berpikir salah, berpikirnya selalu negatif, selalu bersuudon, selalu berangan-angan ke depannya. Padahal itu angan-angannya ke depannya itu belum tentu terjadi dan sebetulnya tidak akan terjadi teman-teman ya. Cuman karena memang pemikiran-pemikiran itu ya lahirnya karena dari ada trauma tersendiri. Gitu teman-teman ya, trauma akan sensasi asam lambung yang pertama kali kalian rasakan sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, makanya pahaminya ke sana gitu. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, Pak, sebetulnya hal yang paling utama itu yang harus pertama saya lakukan itu sebetulnya apa? Menjaga saja dulu makanannya ya, jam makannya dijaga, jenis makanannya dijaga. Kenapa harus dijaga seperti itu? Karena itu untuk pencegahan ketika asam lambungnya tidak normal lagi gitu. Jadi menjaga biar asam lambungnya tetap normal ya jaga saja makanannya gitu. Biar nanti tidak ada sensasi, soalnya ketika kalau seandainya makanannya tidak dijaga, jenis makanannya tidak dijaga, jam makannya tidak dijaga, minumnya tidak dijaga, nanti lambat laun kalian itu suka ada sensasi lagi. Dan kalau seandainya ada sensasi lagi, pemikiran aneh-aneh itu datang lagi, berandai-andai lagi, bersuudon lagi gitu ya. Waduh, jangan-jangan nih jadi nih sekarang saya Nah seperti itu teman-teman ya. Nah itu makanya yang pertama itu jaga saja dulu makanannya sebagai pencegahan ya. Yang kedua itu menjaga pikirannya teman-teman ya. Jangan pernah berpikir yang lain-lain, berpikirlah hal yang wajar, berpikirlah secara logika ya. Ada sebab, ada akibat. Nah itu teman-teman ya. Jadi bukan kalian itu butuh obat. Ada sensasi sedikit-sedikit, aduh ini butuh obat. Ada sensasi sedikit, tolong Bu antar saya ke rumah sakit. Bukan seperti itu teman-teman ya. Itu sebetulnya kenapa saya bilang seperti itu, karena yang kalian rasakan sekarang itu penyakit rumahan. Gitu teman-teman. Saya kenapa ngomong sekarang agak tegas, karena saya tidak ingin kalian itu berlama-lama mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jangan mencontoh seperti saya. Saya dulu terlalu bodoh, saya terlalu terlalu malas. Sudah paham, tetapi saya itu malas untuk melakukannya. Ya lumayan juga ya, agak lama juga gitu. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang tekadnya sangat kuat, kemudian mudah mengerti, kemudian berpikir wajarnya dengan cepat. Itu cuma sebentar durasinya ya. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya itu pemulihan atau penyembuhannya juga nggak lama sebetulnya. Kalau seandainya dilihat dari medisnya cuma 1%, 99%-nya itu dari pikiran kita. Yang namanya medis cuma 1%, diobatin 1 minggu 2 minggu juga sudah beres teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya psikisnya yang terkena itu agak lama juga. Kenapa seperti itu? Karena butuh latihan, butuh pemahaman, butuh berpikir yang wajar. Gitu. Makanya bagi teman-teman yang mudah sekali mengolah pikirannya, mudah sekali berpikir wajarnya, nanti ketika ada sensasi yang datang pun kalian tidak dicemaskan. Dan kalau misalnya tidak dicemaskan, itu sensasi yang lain-lain tidak ada teman-teman ya. Nah itu makanya pahaminya ke sana. Makanya saya selalu bilang jaga jam makannya, kemudian jaga pikirannya gitu teman-teman ya. Jadi untuk hal yang paling diutamakan adalah jaga makanannya, kemudian jaga pikirannya gitu, biar kalian itu tidak cemas gitu teman-teman. Dan kalau seandainya kalian tidak cemas, tidak bingung, kemudian tidak was-was gitu teman-teman ya, apapun yang terjadi sensasinya kalian tidak akan cemas teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena kalian sudah berpikir wajar. Sakit perut, oh iya panas perut nih, oh iya asam lambungnya sedang meningkat, bisa saja pH-nya yang bertambah gitu teman-teman. Jadi kalian nanti ada panas perut nih, oh nggak apa-apa, pH-nya sedang meningkat. Jadi saya butuh apa? Butuh minum air hangat gitu teman-teman. Minum air hangat pelan-pelan gitu. Nanti juga lambat laun itu hawa panasnya di perut itu akan hilang dengan sendirinya gitu teman-teman. Oh ini saya sedang kembung nih. Tapi ketika kalian tidak cemas, karena tidak berpikir yang lain-lain, tidak ada cemas, nanti kalian ketika mengalami kembung,
kalian pasti akan tersenyum dan berpikirnya yang wajar. Kalian tidak akan apa-apa. Jadi menganggap kembung itu adalah hal yang biasa, karena memang hal yang biasa. Jadi berpikirnya langsung kepikirnya itu, oh saya lagi kembung nih, minum air hangat. Nanti minum pelan-pelan. Ketika diminum pelan-pelan, nanti ingin sendawanya itu terpancing. Dan ketika sendawa itu gasnya keluar. Logikanya seperti itu. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami ke sana gitu teman-teman ya. Dan mohon maaf sekali bagi teman-teman ya, kalau seandainya banyak sekali yang teman-teman ini di kolom komentar yang sudah sekarang itu banyak membantu sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, kemudian banyak teman-teman yang sudah membaik gitu ya, menjawab. Kemarin belum sempat saya ucapkan terima kasih sama teman-teman yang sering membantu saya menjawab kolom komentar pertanyaan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, cuman saya tidak sebutkan namanya karena terlalu banyak sekarang ya. Nah itu jadi saya ucapkan terima kasih saja. Nah itu nah kemudian masih di sensasi lambung ya. Nah untuk ketika kalian ada sensasi lambung gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak cemas, dan kalau misalkan cemasnya itu tidak mengundang sensasi yang lain, makanya berpikir wajar saja. Titip ya buat teman-teman, ketika ada sensasi yang datang berpikirlah wajar gitu teman-teman ya. Makanya di sini saya selalu mengajak teman-teman untuk hal yang pertama kali saja itu menjaga pola makannya. Kemudian stop berpikir yang aneh-aneh, berpikirlah yang wajar. Ingat ada sebab, ada akibat. Tetapi untuk psikisnya kalian harus dilatihnya itu secara terus-menerus gitu ya, biar pemulihannya, kesembuhannya itu sangat cepat sekali gitu teman-teman. Makanya konsisten saja sama pelatihannya. Nah itu teman-teman ya. Nah dikarenakan sekarang hari sudah mulai maghrib teman-teman ya, kebetulan hari ini tuh sebetulnya saya itu tidak akan bikin video karena baru saja udah pulang, ini sebentar lagi udah maghrib. Cuman karena memang saya sudah janji ya, janji itu harus ditepati. Saya akan share video tiap hari, makanya saya share lah videonya gitu teman-teman ya, dengan tujuan semoga saja bisa menemani kalian gitu teman-teman ya. Karena memang di jam-jam segini itu sensasi asam lambung itu ya, lagi datang-datangnya tidak nyaman gitu ya. Kalau nggak pagi-pagi tidak nyamannya itu, kalau nggak pagi-pagi pasti jam-jam segini gitu teman-teman, sore menjelang sore jam 4 atau jam 3 kesininya gitu. Tetapi itu nggak apa-apa, wajar. Nanti juga kalian ketika sudah tertidur ya hilang sensasinya. Cuman ketika pagi datang sensasinya tidak nyaman lagi, nggak apa-apa gitu teman-teman. Dengan catatan kalian ingat saja bahwa semua ini bakalan terlewati, karena memang bakalan terlewati teman-teman ya. Kalian akan hidup kembali lagi kayak dulu lagi, cerianya kalian bakalan datang lagi, tenaga kaliannya bakalan datang lagi, rasa semangat kalian datang lagi. Apalagi kalau misalkan yang suka jahil kayak macam saya nanti akan datang lagi gitu teman-teman ya. Yang sering guyon sama teman-teman nanti kalian akan guyon lagi. Nah itu jadi rasa kebahagiaan, keceriaan, sifat-sifat kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi. Saya jamin seperti itu. Karena apa? Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, artritis, psikosomatis itu bukan penyakit yang berbahaya, itu adalah penyakit rumahan gitu teman-teman ya. Dan penyakit rumahan ini sangat besar sekali dirasakan. Karena apa? Karena psikis kitanya terganggu. Nah itu teman-teman ya. Nah tadi itu siang itu saya itu udah jalan-jalan teman-teman ya. Dan jalan-jalannya itu saya tidak tahu arah. Yang penting motor-motoran saja gitu teman-teman ya. Dan ketika ngobrol berhenti di warung, ngobrol-ngobrol, kemudian pesan kopi, pesan rokok sama ibu warung itu, dia cerita di sini juga banyak katanya sawah-sawah gitu, kebun-kebun katanya, adanya di daerah bawah katanya gitu. Jadi di rumah si ibu itu ada tebing ke bawah. Nah saya coba jalan-jalan tadi itu ke sana, dan benar sekali teman-teman ya, pemandangannya sangat indah sekali teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu jalan-jalan saya ke sawah yang tadi saya lakukan, kalian boleh tengok di Asian Village ya. Dan itu jalannya lumayan curam juga. Jadi dari warung sampai ke kebun sawah itu jaraknya jalan kakinya itu 20 menit, kurang lebih 20 menit ya tadi itu ya. Ketika saya tengok HP gitu ya, saya lihat ini jaraknya, soalnya dari atas itu kelihatan agak jauh juga, makanya saya lihat oh ini jam segini nih. Pas turun ke bawah ternyata 20 menit ya. Dan itu di bawah itu sangat nyaman sekali ya. Hamparan itu sayuran selada air itu banyak sekali gitu ya.
Selada air sebetulnya itu kesukaan saya ya, lalap-lalapan kesukaan saya. Cuman waktu tadi itu saya tuh mau mencoba membeli ke para petani. Cuman para petaninya nggak ada ya, jangankan banyak petani, satu petani juga tadi saya tidak nemuin. Dan kebetulan tadi saya itu jalan sendirian, jadi ya nggak ada siapa-siapa ya. Makanya bagi teman-teman yang barangkali penasaran dengan jalan-jalan saya waktu tadi siang, kalian boleh tengok di Asian Village ya, di channel Asian Village. Dan mohon juga channel Asian Village di subscribe ya, karena itu channel saya juga, cuman hanya untuk seputaran jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, videonya saya hentikan karena sekarang udah mau adzan maghrib. Saya harus ke masjid dulu. Jadi saya doakan ya teman-teman itu biar cepat kembali lagi kayak dulu lagi. Semoga saja kesehatan kalian itu akan cepat datang lagi, keceriaan, kebahagiaan kalian yang dulu itu cepat datang lagi. Amin ya robbal alamin. Doakan saya juga biar saya itu masih tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian gitu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.